Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sun Faxiang, episode 1032. Mengajarkan dan mengingatkan untuk menghentikan kejahatan dan keluar dari 3 kelompok alam. Menyaksikan begitu banyak penderitaan di dunia, Buddha mengajarkan kewelas-asihan dan tali kasih langgeng. Dengan pikiran penuh maha belas kasihan, menyelubungi dan melindungi. Cinta kasih Tathagata mencakup semuanya, memutar roda dharma agar semuanya terbebaskan dan memperoleh kedamaian untuk selamanya. Setelah melihat seharusnya memahami banyak penderitaan di dunia, Buddha memiliki hati maha cinta kasih dan belas kasih. Oleh karena itu, datang ke dunia untuk satu tujuan utama, karena banyak penderitaan di dunia. Maka Buddha mengajarkan keulas-asihan dan tali kasih langgeng, mengajarkan jalan menuju pencerahan, prinsip kebenaran dari makhluk yang tercerahkan. Ini merupakan Buddha yang berulas asih memberi ajaran. Kehidupan di dunia, apakah hanya satu kehidupan ini? Tidak, ini dari kehidupan ke kehidupan. Kehidupan ke kehidupan tidak pernah berhenti. Ada orang yang bahagia, ada orang yang menderita. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya menikmati kebahagiaan di dunia. Orang miskin mengalami penderitaan di dunia. Apa alasan untuk ini? Buddha datang ke dunia untuk memberitahu semua orang bagaimana mendapatkan kekayaan dan bagaimana mencegah kemiskinan antara kaya dan miskin. Sang Buddha dengan kesungguhan hati menganalisa dan menjelaskannya, sehingga setiap orang dapat memahami bahwa hidup ini bukan hanya di satu kehidupan, tetapi untuk waktu yang lama, selama beberapa kehidupan terus-menerus terhubung. Bagaimana supaya makhluk yang berperasaan di dunia ini menjadi makhluk tercerahkan yang tidak terputus selamanya? Maka diajarkan ajaran Bodhisattva. Bagaimana mempraktekkan ajaran Bodhisattva? Ajaran Bodhisattva adalah menciptakan berkah di dunia yang penuh dengan kerumunan orang banyak, membuat semua orang membangkitkan hati sukacita, sehingga semua orang mendapatkan manfaat. Ini adalah makhluk yang berperasaan dan memiliki tali kasih yang langgeng. Ini disebut makhluk yang tercerahkan, dari kehidupan ke kehidupan, bukan untuk waktu singkat. Oleh karena itu, di dalam sutra, ada penggalan cerita seperti ini. Adalah ketika Buddha berada di Taman Jetavana. Pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing, semua orang mulai berkumpul untuk mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Tiba-tiba sebekas cahaya turun dari langit. Ternyata seorang Dewi Langit. Dewi Langit ini datang ke hadapan Sang Buddha, bersujud dengan hormat dan memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Datang untuk memberikan hormat kepada Buddha dan Sangha. Kemudian dia mundur dan duduk di satu sisi. Sang Buddha mulai membabarkan Dharma. Saat sedang membabarkan Dharma, Dewi Langit ini datang ke hadapan Sang Buddha, bernama Maskala, dan mengungkapkan rasa terima kasih. Saya sudah paham. Kenapa saya bisa mendapatkan berkah surgawi? Karena ajaran Dharma Sang Buddha membuat saya terlahir di alam surga. Sekarang datang mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak peduli berapa lama kehidupan di surga, pada akhirnya akan berakhir. Saya ingin berlindung dan menjadi murid Sang Buddha. Berharap setiap saat, ketika Buddha membabarkan Dharma, saya bisa duduk di samping mendengarkannya. Sang Buddha kemudian membabarkan Dharma kepadanya, supaya bisa memahami kebenaran tertinggi dari prinsip ajaran Buddha. Semua orang merasa aneh. Mengapa Dewi Langit datang ke hadapan Buddha untuk berterima kasih? Sebenarnya apa sebab dan kondisi percakapan dia dengan Sang Buddha? Semuanya segera bertanya kepada Buddha. Buddha berkata demikian. Ini berhubungan dengan sesepuh Sudatta. Sebelumnya dia pernah sekali sebersit niat pikiran timbul. Niat pikiran yang timbul adalah, asalkan semua orang di keluarganya. Saya berharap mereka, setiap orang dapat memperoleh Dharma bajik. Setiap orang mempraktekkan dalam tindakan nyata, dengan melakukan kebajikan. Ketika niat ini muncul, mulai mengumpulkan semua keluarganya dan pembantunya. Setiap hari, setelah mendengarkan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, kembali ke rumah, akan berbagi kepada keluarganya, dan mengumpulkan semua pembantunya bersama, dan mengajari mereka Dharma yang telah dia dengar, yakni, demikianlah yang saya dengar. Demikianlah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Sesepuh Sudatta merasa semua orang sangat bersuka cita. Setiap orang bersedia berdana dengan jumlah kecil,
bersedia untuk berdana. Bukan hanya sesepuh berkesempatan untuk berdana, juga berharap agar setiap orang memiliki kesempatan. Tetes air juga bisa mengisi penuh sebuah guci. Demikian berdana dan memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Namun saat ini, sesepuh Sudatta timbul sebesit niat dalam pikirannya. Pembantu saya semuanya bersedia berdana dengan jumlah kecil. Melihat semua orang begitu bersukacita untuk memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Bukan hanya pada orang kaya seperti saya yang bisa melakukannya. Ternyata bahkan mereka yang begitu miskin, menggunakan upaya yang mereka peroleh melalui badannya dengan bekerja keras, juga bersedia bersumbangsi sedikit untuk memberi persembahan, ingin berdana. Dia merasa niat pikiran ini. Jika bisa demikian, maka setiap orang, semua rakyat di kota seharusnya memiliki kesempatan untuk memberi persembahan kepada Buddha. Maka begitu sebesit niat pikirannya timbul, dia mulai merencanakan bagaimana dalam 7 hari ke depan dia akan membuat semua orang di seluruh kota bisa datang untuk berdana, melakukan kebajikan dengan sukacita. Niat ini disampaikan kepada raja. Raja sangat bersukacita ketika dia mendengar ini dan berkata, "Anda memiliki niat pikiran ini. Anda bersedia untuk menghimbau orang-orang miskin. Setiap orang bersedia untuk memberikan tetesan air yang dapat menjadi sebuah sungai. Setetes demi setetes berdana. Sangat bagus." Jadi dia memukul genderang, mengumumkan kepada semua orang di dalam kota. Dalam 7 hari kemudian, sesepuh Sudatta akan memberi semua orang kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha. Semua orang juga merasa sangat sukacita. 7 hari kemudian, di antara mereka yang datang, ada seorang wanita yang sangat miskin. Dia sebenarnya tidak punya uang sama sekali. Namun tidak lama sebelumnya, dia dengan susah payah mengumpulkan sejumlah uang. Kebetulan telah membeli sepotong kain tua untuk menutupi tubuhnya. Itu adalah kain murah yang telah digunakan orang sebelumnya. Dia berpikir ketika cuaca dingin, dia bisa menggunakannya untuk menghangatkan dirinya. Itu satu-satunya yang dia punya. Namun dia membawanya untuk memberikannya kepada Sudatta. Dia berkata kepadanya, "Sesepuh, apakah kain ini ada gunanya? Apakah bisa dihitung sebagai persembahan tulus saya? Ini adalah satu-satunya yang saya miliki, hanya benda ini, tapi aku rela memberikannya." Sesepuh merasa sukacita ketika dia melihat ini, menerimanya dengan tangannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dalam kemiskinan Anda menabung begitu lama, baru dapat sedikit uang untuk membeli sepotong kain tua ini. Namun Anda bersedia memberikannya. Saya sangat tersentuh, jadi saya akan mempersembahkannya kepada Sang Buddha dan Sangha. Itu mungkin akan membuat Sang Buddha sangat sukacita. Jadi dengan demikian, dia menerimanya dari wanita itu. Tetapi dia sudah mengetahui wanita ini sangat miskin, dia tidak tega. Sehingga dia menggunakan jangka waktu yang panjang berdana kepadanya. Maka dia memiliki kain panjang untuk dipakai. Ada bekal makanan untuk dimakan. Ada beras dan bahan makanan, agar dia dapat melalui kehidupan ini. Perempuan ini, wanita ini, setelah berdana, merasa bahagia setiap harinya. Sesepuh Sudatta akan menyampaikan Dharma Bajik Buddha kepadanya. Maka dia pun membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Kelak saya berharap di kehidupan mendatang hanya memiliki satu tekad, yaitu dengan dapat mendengarkan Buddha Dharma, seperti ini, dengan badan yang lemah lalu meninggal dunia. Setelah meninggal, karena dia sepenuh hati menciptakan berkah yang murni, maka dengan berkah ini terlahir di alam surga. Juga memenuhi tekadnya, dia pun turun dari surga untuk mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Maka saat Buddha menjelaskan kepada biksu atas pertanyaan ini, para biksu merasa, bagaimana mungkin ada Dewi Langit seperti ini, tiba-tiba dari surga turun ke dunia. Lalu menceritakan masa lalu, seharusnya 10 tahun yang lalu. Saat itu, sesepuh Sudatta bersumbangsi, ingin membebaskan kemiskinan dan penderitaan semua orang. Ingin semua orang dapat mendengarkan Buddha Dharma, supaya terbebas dari penderitaan. Tekad sesepuh Sudatta, wanita ini juga dikarenakan tekad sesepuh Sudatta. Dia juga mendapatkan manfaat seperti ini. Melihat naskah sutra ini juga sangat bahagia. Lihatlah, kita semua saat ini, negara yang demikian miskin sekalipun, insan suci menggunakan masa celengan bambu. Sama halnya, dimanapun terjadi bencana di tempat tersebut, mereka relawan memberikan bantuan darurat di saat bersamaan memperkenalkan masa celengan bambu. Melalui kisah ini, membimbing semua orang, kita harus berdana untuk mereka.
Berdasarkan prinsip kebenaran memberitahu mereka agar mengetahui asal-muasal dari berdana, yaitu dimulai dari kisah 50 sen NTD. Di banyak tempat telah ada banyak orang. Ketika hendak mengambil bantuan, mereka akan menyumbangkan koin. Tidak peduli itu 10 sen, 50 sen, atau $1. Mereka memasukkannya ke celengan untuk membalas budi. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk menciptakan berkah, memberi kembali sedikit demi sedikit. Melihat insan suci yang kembali dari Nepal, mereka membawa pulang celengan bambu dari Nepal. Dana yang digalang oleh semua orang adalah koin. Koin dibawa pulang. Koin tersebut, gambar pada koin tersebut adalah seekor kerbau yang menarik kereta. Permukaan gambar tersebut jika kita artikan merupakan awal mula kehidupan kita di Gria Jingsi. Gambaran meminjam kerbau untuk membajak sawah sangatlah mirip. Maka melihat kisah ini, sesepuh Sudatta mengumpulkan orang miskin untuk berdana. Insan suci saat ini bersumbangsi di negara manapun, sambil bersumbangsi agar asal mula suci, kisah 50 sen NTD disampaikan kepada semua orang. Semua orang juga memiliki niat untuk menyisihkan koin. Tahun 2014 pemberkatan akhir tahun. Relawan Mosambik membawa pulang uang dari sana, juga dengan uang 50 sen. Uang yang mereka tabung ke dalam celengan. Semua dibawa pulang ke Taiwan. Total seluruhnya $1.000 lebih. Maka saya berkata, kita membelinya. Kemudian dengan angpau atau fuhui, akhir tahun saat membuat angpau fuhui dikembalikan ke sana dalam bentuk angpau. Kembali ke Mosambik untuk acara pemberkatan akhir tahun. Uang yang mereka bawa pulang dikembalikan kepada mereka lagi. Mereka juga menyumbangkan kembali lagi, hanya saja dibeli oleh Jingsi, dengan sesepuh Sudatta, terhadap wanita miskin yang menyumbangkan lembaran kain ini. Walaupun sesepuh Sudatta masih tetap memberikan bantuan makanan kepadanya secara jangka panjang, agar dia tidak setiap hari kelaparan, agar tubuhnya tidak ditempa angin atau dingin. Kisah ini sangat mirip dengan insan suci ketika bersumbangsi di seluruh dunia dan menggalakkan celengan bambu, sangat mirip. Demikianlah prinsip kebenaran. Di masa zaman Buddha dulu, prinsip kebenaran adalah demikian. Lebih dari 2000 tahun kemudian, saat kita bersumbangsi di dunia sekarang, orang yang mampu membantu orang yang susah. Orang yang susah juga dapat mengumpulkan pahala. Butiran beras dapat terkumpul menjadi sebakul. Tetesan air dapat menjadi sebuah sungai. Setiap tetesan air yang jatuh ke dalam lautan luas tidak akan pernah mengering. Ini maksudnya, ketika kita semua bergabung, akan berhasil mencapai perbuatan pahala kebajikan besar. Maka ini adalah prinsip kebenaran dari Sang Buddha, yang dibabarkan sebagai Dharma di dunia. Saat ini kita menghimbau agar setiap orang berbuat kebajikan. Maka berharap agar setiap orang dapat mengulurkan tali kasih yang langgeng dan memperluas cinta kasihnya. Maka Buddha mengajarkan keulas asian dan tali kasih langgeng. Dengan pikiran penuh maha belas kasihan, menyelubungi dan melindungi, cinta kasih Tathagata mencakup semuanya. Jenis maha cinta kasih dan belas kasihan ini adalah universal. Mencakup lebih banyak orang, dapat memperoleh manfaat seperti sesepuh Sudatta. Masa bukan saya saja yang dapat memberi persembahan pada Sangha dan menciptakan berkah. Keluarga saya dan orang kerja juga dapat menciptakan berkah. Melihat keluarga dan orang kerja demikian sukacita, meskipun hanya memberi sedikit saja persembahan. Dia berpikir semua orang di kota tersebut, seharusnya orang-orang yang miskin, juga mendapat kesempatan memberi persembahan pada Buddha. Mendengar ajaran Dharma, jenis metode ini terus disebarluaskan keluar. Ini adalah berkah yang diperoleh dari memberi persembahan pada Buddha dan Sangha. Sekarang ini kita berharap setiap orang dapat membangkitkan rasa cinta kasih mereka, memberi cinta kasih mereka secara universal. Orang yang susah mendapatkan bantuan, orang yang mampu mendapat sukacita dalam Dharma. Membantu orang lain adalah hal yang paling senang dan sukacita untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu, ini adalah belas kasih Tathagata. Maha cinta kasih dan belas kasihan ini adalah untuk para makhluk di dunia. Melindungi semua orang agar tidak berbuat jahat, mendorong semua orang berbuat kebajikan. Dengan demikian, pada kehidupan demi kehidupan, kita akan memperoleh berkah dan menciptakan kembali berkah, dan kembali mendapatkan berkah. Oleh sebab itu, cinta kasih dan belas kasih Tathagata ini adalah universal. Dia terus-menerus mewariskan ajarannya, sehingga disebut
memutar roda dharma untuk membebaskan penderitaan para makhluk. Dan lagi pula, kita semua dapat memperpanjang belas kasih dan maha cinta kasih, sehingga tetap berlanjut di kehidupan demi kehidupan. Mereka yang bersumbangsi adalah yang paling senang dan paling nyaman. Jadi, agar semuanya terbebaskan dan memperoleh kedamaian untuk selamanya. Bisa melakukan kebajikan adalah hal yang menyenangkan. Artinya, ketika menerima ajaran Buddha dan memahami prinsip kebenaran, kehidupan demi kehidupan, kita akan dapat meneruskan Dharma, sehingga setiap orang dapat mempraktekkan sesuai dengan ajaran. Beginilah Dharma diteruskan. Beginilah bagaimana kita menapaki jalan Bodhisattva. Inilah yang harus kita lakukan di dunia ini untuk jangka waktu panjang. Meskipun dunia saha, usia manusia singkat, kita sudah mengetahui hal yang paling bermakna di dunia. Jadi yang penting adalah kita harus melakukannya, sehingga kita dapat mencapai kedamaian. Hukum alam adalah kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun, setiap hari hati kita tenang karena tiada rasa bersalah, hidup dalam kedamaian karena kita ada bersumbangsi, melakukan kebajikan, membantu orang lain. Setiap hari kita hidup dalam kedamaian dan keleluasaan. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Raja Dewa Brahma dari penjuru atas yang dipimpin oleh Maha Brahma Sikhin, semuanya telah datang ke tempat pencerahan Buddha Mahabhipa Yamabibu. Sehingga naskah sutra mengatakan demikian. Melihat Tathagata Mahabhipa Yamabibu berada di Bodhi Manda, duduk di atas singgasana, singa di bawah pohon Bodhi. Para dewa, Raja Naga, Gadava, Kinala, Maha, Raga, manusia, dan bukan manusia, mengelilinginya dengan penuh hormat. Serta melihat 16 orang pangeran memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma. Sutra Ratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Setelah sampai di tempat ini, melihat tempat pencerahan ini, selain para dewa, ada juga 8 kelompok naga. Mereka juga melihat 16 orang pangeran yang sedang memohon Buddha untuk memutar roda Dharma. Ini adalah sebuah persamuhan yang sangat istimewa, sehingga mereka turun dari surga. Kemudian para Raja Dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali, dan menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha. Bunga yang ditaburkan setinggi gunung Sumeru, serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Sehabis mempersembahkan Buddha, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu. Sutra Ratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Para dewa melihat tempat pencapaian pencerahan yang begitu istimewa. Mereka juga menimbulkan hati sukacita. Mereka juga sepenuh hati memberikan penghormatan, bersujud pada Sang Buddha, mengitari Sang Buddha sebanyak 100.000 kali, tidak berhenti menaburkan bunga, sehingga bunga yang ditaburkan setinggi gunung Sumeru, serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Bunga-bunga yang ditaburkan bukan hanya untuk mempersembahkan pada Buddha, juga mempersembahkan pada pohon Bodhi. Bunga-bunga yang ditaburkan sangat banyak. Dari permukaan tanah yang tipis, sudah terakumulasi sampai setinggi gunung Sumeru. Bebungaan surgawi melambangkan murni, sehingga tempat pencapaian pencerahan yang agung. Bebungaan surgawi yang murni turun ke tanah. Sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu. Selain menaburkan bunga dan memberi persembahan, bahkan benda dari istana yang mereka bawa juga rela mempersembahkan kepada Buddha. Kepada Buddha adalah Buddha Mahabhipa Yamabibu. Ini adalah ekspresi dari persembahan tertinggi dan tiada tara dan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, naskah sutra hari ini mengatakan, seraya berkata demikian, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Semua istana yang kami persembahkan, sudi kiranya diterima. Pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma di hadapan Buddha, dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair, Sutra Ratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Setelah memberikan persembahan, masih memohon pada Buddha, bisa menerima semua persembahan yang mereka persembahkan. Ini mengekspresi dengan bertulus hati. Pada saat ini, pada para Raja Dewa Brahma di hadapan Buddha, satu hati dan satu suara, sebersit niat yang sama. Banyak orang dengan sebersit niat yang sama satu suara, memohon Buddha untuk menerima persembahan dan membuat syair. Jadi dikatakan,
Sudi kiranya melihat pada kami, hanya berharap bertemu dengan Buddha. Beberapa hari ini, para dewa sudah meninggalkan alam Brahma, melakukan perjalanan begitu jauh, perjalanan khusus untuk datang ke tempat pencerahan Sang Buddha, yaitu demi untuk bertemu dengan Sang Buddha. Mengetahui bahwa itu adalah tujuan utama Sang Buddha untuk memutar roda Dharma, maka mereka datang dari tempat yang jauh. Satu-satunya keinginan yaitu bertemu dengan Buddha. Oleh karena itu, memohon agar menaruh iba pada kami. Kami datang ke sini dengan satu niat, yaitu untuk bertemu dengan Buddha. Dengan satu niat, yaitu ingin memberi persembahan. Inti persembahan adalah seharusnya Buddha dapat tahu kalau kami haus akan Dharma. Sekarang kami datang ke tempat ini, seperti orang yang sangat kehausan, hanya menantikan seteguk air untuk diminum. Maka Sang Buddha seharusnya mengerti kami, mengetahui apa yang kita inginkan adalah Dharma. Oleh karena itu, memohon pada Buddha agar menaruh iba, memohon semoga Buddha berwelas kasih dan memikirkannya dengan penuh kasih, memberi manfaat dan mengajarkan Dharma, berdana Dharma agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya berkata demikian, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Hanya berharap bertemu dengan Buddha dan memohon agar menaruh iba pada kami. Tahu kalau kami haus akan Dharma dan memohon pada Buddha agar menaruh iba dan memberi manfaat. Mengajarkan Dharma untuk memberi manfaat pada kami sekalian. Karena setiap orang semuanya, karena cahaya mengejar sumber cahaya. Cahaya adalah sumber prinsip kebenaran. Oleh karena itu, mereka memberi persembahan istana dengan hati tulus, hanya memohon penerimaan Sang Buddha, berharap semoga Sang Buddha berdana Dharma. Oleh karena itu dikatakan, kami sekalian mempersembahkan semua istana yang kami bawa, semua yang kami bawa serta akan dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sudi kiranya Buddha menganugerahkan kasih, memohon agar Buddha bisa menerima semua persembahan dari kami. Ini adalah ketulusan kami. Maka para raja Dewa Brahma dalam mengungkapkan niat mereka, lalu berkata dalam bentuk syair, mengulangnya dalam bentuk syair. Ini adalah ketulusan Raja Dewa Brahma. Semuanya bersatu hati. Begitu banyak orang menyatukan satu niat. Dengan hati yang tulus, dengan niat memohon, Buddha membabarkan Dharma. Bagus sekali dapat bertemu dengan para Buddha, para suciwan yang dimuliakan, orang yang menyelamatkan dunia. Dalam penjara, dari 3 kelompok alam, mampu mendorong para makhluk untuk keluar darinya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Bagus sekali. Ini menunjukkan sangat sukacita. Sukacita bisa bertemu dengan para Buddha dan Tathagata, karena Raja Dewa Brahma berumur panjang. Buddha muncul di dunia manusia berusia pendek. Jadi Raja Dewa Brahma telah melihat banyak Buddha muncul di dunia. Meskipun sangat lama baru muncul seorang Buddha di dunia, bagi manusia ini merupakan waktu yang sangat panjang. Bagi dewa, terutama alam Brahma tertinggi di dalam alam berwujud, hari mereka sangatlah panjang. Yang sering kita bicarakan tentang satu hari di surga Trayasasmitra merupakan 100 tahun di dunia. 100 tahun di dunia kita, sama dengan satu hari di surga Trayastimitra. Maka dikatakan, semakin ke atasnya di alam surga, terus-menerus mencapai tingkatan surga yang semakin tinggi. Waktu yang mereka lalui semakin lama, maka itu berlalunya waktu puluhan ribu tahun di dunia, di alam surga, terutama alam Brahma, seharusnya hanya melewati waktu yang singkat. Maka yang mereka lihat, lahirnya Tathagata yang dimuliakan di dunia, seharusnya jumlahnya tidak sedikit. Jadi di sini berbicara tentang para Buddha, bertemu dengan para Buddha, bukan hanya bertemu satu Buddha. Dulu sering mengatakan sulit bertemu Buddha. Bermanifestasi sebagai manusia di dunia sangatlah langka. Namun di tempat ini, di mana para Raja Dewa Brahma telah datang, mereka mengungkapkan dengan penuh sukacita, bertemu dengan para Buddha. Para Buddha adalah menunjukkan banyak para Buddha Tathagata. Karena mereka melihat sangat banyak, setiap Buddha datang ke dunia adalah demi menyelamatkan dan melindungi dunia. Inilah yang Maha Suci Sang Bhagavan, yang Maha Suci yang dihormati setiap orang di dunia. Inilah Raja Dewa Brahma, ingin memuji mereka karena datang ke dunia ini, melihat Buddha Mahabhipa Jamabibu duduk di Bodhi Manda, dan hendak memutar roda Dharma. Para makhluk surgawi muncul hati sukacita.
tidak hanya melihat Buddha Mahabhibhajama Bipu, namun juga melihat banyak Buddha di masa lampau. Jadi ini memuji budi baik Buddha datang ke dunia. Jadi berkata, bagus sekali, adalah memuji kebajikan Buddha. Mengungkapkan keberuntungan diri sendiri juga adalah keberuntungan diri sendiri. Diri mereka sendiri sekali lagi kembali melihat Buddha di dunia ini. Jadi, dengan pintu Dhamma tak terbatas menyelamatkan para makhluk. Jika seorang Buddha muncul di dunia, dengan sendirinya, sifat pencerahan dan lautan kebijaksanaan menyebar ke dunia. Yang dibabarkan adalah Dhamma tak terbatas, tak berujung, mampu, di mana setiap pintu Brahma, semua adalah metode untuk menyelamatkan para makhluk. Harus menerapkan berbagai metode untuk menyesuaikan kapasitas para makhluk. Jadi ini disebut pintu Dhamma tak terbatas. Karena para makhluk memiliki kapasitas yang berbeda, maka harus menerapkan metode yang berbeda. Ini disebut pintu Dhamma. Demikianlah untuk menyelamatkan para makhluk. Datang untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Para makhluk adalah makhluk hidup. Para makhluk bukan saja manusia seperti kita. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Harus membimbing para makhluk agar melindungi segenap makhluk. Apabila para makhluk telah paham akan prinsip kebenaran, maka tidak akan tega membunuh dan melukai para makhluk. Sehingga ajaran kebajikan jika dipahami dan didengar para makhluk, paham dan mendengarkan agar bisa melindungi segenap makhluk. Apabila manusia sendiri telah tertolong, maka segala makhluk juga akan memperoleh pertolongan. Sehingga Buddha muncul di dunia adalah demi membabarkan ajaran kebajikan dan demi menyelamatkan para makhluk. Bagus sekali dapat bertemu dengan para Buddha, para suciwan yang dimuliakan, orang yang menyelamatkan dunia. Bagus sekali menunjukkan segenang dapat bertemu para Buddha Tathagata yang maha suci, yang dimuliakan dunia, orang yang menyelamatkan dan melindungi dunia. Selanjutnya memuji budi baik dari Buddha. Bagus sekali adalah kata untuk mengungkapkan keberuntungan diri sendiri dengan pintu Dharma tak terbatas, menyelamatkan para makhluk, makanya dikatakan para suciwan yang dimuliakan, orang yang menyelamatkan dunia. Seperti penanggalan lunar kali ini bulan 7. Pada bulan 7 penanggalan lunar, terus menggalakkan ajaran kebenaran. Dajia banyak kepala desa yang mengundang insan suci. 20-an kepala desa telah mengundang insan suci. Kepala desa mengatakan, mengundang insan suci kemari untuk mengajak para warga berdoa bersama. Insan suci sangat senang. Kepala desa manapun mengundang, maka kita akan segera mengajak semua relawan ikut serta. Insan suci kemanapun akan mengajak mereka berdoa bersama dengan hati tulus. Ketika mereka kembali, saya kemudian berkata, bukankah dengan cara berdoa seperti ini tidak perlu membunuh lagi untuk menyeberangkan arwah? Jika bisa seperti ini, sungguh pahala kebajikan yang tak terhingga. Ini dinamakan keyakinan benar. Tidak perlu membakar kertas emas, tidak menggunakan 3 atau 5 jenis daging hewan, membunuh di sana. Tradisi ini seharusnya diperbaharui, tidak lagi menggunakan cara ini dengan membunuh hewan untuk bersembahyang arwah di depan pintu. Ini sebenarnya adalah sangat tidak berarti, hanya melanjutkan sebuah tradisi seperti ini, bukan ajaran Buddha. Sudah pasti bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha adalah sepenuhnya dengan menunjukkan hati yang tulus. Bunga, dengan bunga menghiasi tempat, murni, semua orang dengan hati yang tulus memohon, berdoa, memberkati. Ini dinamakan berdoa untuk kebaikan. Berdoa, memberkati, mendoakan 4 unsur utama di dunia selaras. Berada dalam kondisi aman adalah berkah. Ini adalah harus dengan hati yang tulus, bukan dengan membunuh. Oleh karena itu, Sang Buddha datang ke dunia, membabarkan prinsip, membabarkan dharma benar. Kita bisa praktek benar, pikiran benar. Dengan sendirinya, manusia setelah memahami prinsip kebenaran, maka akan tahu menghargai makhluk berjiwa. Jadi jika manusia tertolong, para makhluk juga akan tertolong. Karena dengan demikian dinamakan para suciwan yang dimuliakan, orang yang menyelamatkan dunia. Di dalam penjara dari 3 kelompok alam, mampu mendorong para makhluk untuk keluar darinya, adalah di 3 kelompok alam. 3 kelompok alam adalah alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud. Sekarang telah datang berkumpul di tempat pencerahan dari Buddha Mahabhibhajana Bibu, para dewa dari alam berwujud. Semua raja dewa Brahma telah tiba.
Jadi adalah di 3 kelompok alam, alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud. Para raja Dewa Brahma masih memiliki samsara, karena mereka masih ada sedikit delusi. Prinsip kebenaran masih belum dipahami dengan tuntas, sehingga masih ada sedikit delusi yang belum diputuskan. Sehingga setelah menikmati keberkahan di alam dewa, usia di alam dewa telah habis. Mereka masih harus datang ke dunia, sehingga mereka juga memohon Dharma, untuk meminta Buddha memutar roda Dharma, termasuk pada ketiga kelompok alam. Pada 3 kelompok alam masih ada samsara, sehingga di dalam penjara samsara dari 3 kelompok alam, dapat menolong dan membimbing para makhluk. Buddha muncul di dunia, mengingatkan dan memberi pengajaran, sehingga mengingatkan para makhluk, mendorong para makhluk untuk menghapus tabiat buruk, mendorong untuk mempraktekkan kebajikan. Inilah ajaran yang disampaikan Buddha di dunia, dapat mencakup seluruh 3 kelompok alam. Cara memutuskan samsara, bukan hanya mempraktekkan kebajikan, masih sangat banyak. Bagaimana menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Prinsip kebenaran dari memutuskan delusi, ini harus meminta Buddha bersungguh hati. Fenomena harus disampaikan dengan jelas, memutar roda Dharma. Ini yang kita sampaikan dari awal. Raja Dewa Brahma yang maha welas asih, memohon Buddha supaya fenomena berputar di dalam prinsip kebenaran, memutar roda Dharma. Memutar roda Dharma, menjelaskan fenomena, menggunakan fenomena di dunia, untuk menyampaikan prinsip kebenaran. Inilah yang kita sampaikan pada masa lampau. Harus bagaimana keluar dari penjara samsara pada 3 kelompok alam. Hanya ada Buddha di dunia yang mendorong para makhluk dan memungkinkan mereka untuk keluar darinya. Hanya ada Buddha. Dalam penjara dari 3 kelompok alam, mampu mendorong para makhluk untuk keluar darinya. Di dalam penjara samsara dari 3 kelompok alam, mampu mendorong para makhluk dan memungkinkan mereka untuk keluar darinya. Sehingga para makhluk terbenam dalam samsara, berkelok-kelok di dalamnya tanpa mampu keluar darinya. Demikian berkelok-kelok di dalamnya tanpa mampu keluar darinya, sehingga maka tidak bisa memaksa orang tak berdosa untuk masuk. Dalam neraka, tidak memaksa orang yang tak berdosa untuk masuk. Neraka ini tidak bisa memaksa orang yang tak berdosa masuk ke neraka. Tidak mungkin. Jika kita setiap orang mempraktikkan kebajikan, maka bagaimanapun neraka menarik juga tidak bisa. Ini karena kita telah menciptakan berkah di dunia, tidak terjerumus ke dalam neraka. Neraka tidak bisa memaksa orang tak berdosa untuk masuk. Yang berdosa baru bisa masuk ke neraka. Orang yang tak berdosa tidak akan masuk neraka. Orang yang tak berdosa harus baik-baik mempraktekkan kebajikan. 3 kelompok alam senantiasa dihuni oleh mereka yang menyesatkan diri sendiri. Orang pada 3 kelompok alam masih ada kerisauan, kegelapan batin, dan delusi. Di alam Brahma, walaupun melatih sila murni, tetapi masih ada sedikit delusi yang belum putus. Masih ada sedikit kebingungan, sehingga dikatakan 3 kelompok alam senantiasa dihuni oleh mereka yang menyesatkan diri sendiri. Dia sendiri kebingungan, diri sendiri masih belum bisa memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, sehingga harus mengajarkan dan mengingatkan untuk menghentikan kejahatan dan mengamalkan kebajikan, dharma bajik dan jahat. Prinsip kebenaran dari kedua ini harus diajarkan. Mengajarkan yaitu memberi pengajaran, mengingatkan harus dihentikan, menghentikan perbuatan jahat dengan mengajarkan dharma bajik. Maksudnya, dengan dharma bajik menghentikan kejahatan, sehingga mengajarkan dan mengingatkan. Yang jahat harus dihentikan, yang bajik dipraktikkan. Sehingga ini merupakan pintu 2 ajaran bajik dan jahat. 2 pintu ajaran, inilah ajaran Buddha. Mengajarkan kita bagaimana mempraktikkan kebajikan dengan tepat. Para makhluk terbenam dalam samsara, berkelok-kelok di dalamnya, tanpa mampu keluar darinya. Makanya diibaratkan sebagai penjara. Maka tidak bisa memaksa orang tak berdosa untuk masuk. 3 kelompok alam senantiasa dihuni oleh mereka yang menyesatkan diri sendiri. Menasehati para makhluk agar mempraktekkan dharma bajik, mengajarkan dan mengingatkan untuk menghentikan kejahatan dan mengamalkan kebajikan. 2 pintu ajaran ini guna memungkinkan mereka keluar dari 3 kelompok alam. Makanya dikatakan mampu mendorong untuk keluar darinya. Kita dulu pernah mengatakan melatih kebajikan paling terunggul, menegakkan sila paling terunggul. Kebajikan ini, kejahatan juga ada kejahatan paling tertinggi, sehingga juga ada penderitaan paling tertinggi. Kamu demikian menciptakan 10 kejahatan,
Kejahatan paling tinggi maka akan jatuh ke neraka. Selanjutnya masuk ke alam setan kelaparan. Kejahatan yang paling kecil yaitu binatang. Kita dulu pernah mengatakan, sehingga kita harus bagaimana mengajarkan kebajikan dan mengingatkan kejahatan. Kita harus menghentikan kejahatan, mengajarkan kebajikan. Sehingga inilah Buddha di dunia membabarkan dua pintu ajaran. Dua pintu ajaran yaitu bajik dan jahat. Keluar dari tiga kelompok alam. Dapat keluar dari tiga kelompok alam, memutuskan samsara, ini dinamakan mendorong, keluar. Mendorong setiap orang harus membedakan kebajikan dan kejahatan. Kita pada zaman sekarang, karena tidak mengetahui kebajikan dan kejahatan, tidak bisa membedakan benar dan salah, sehingga sering muncul niat pikiran yang jahat, terus mengulangi kegelapan batin, sehingga membuat prinsip kebenaran dari moral kemanusiaan di dunia demikian hilang. Mempelajari ajaran Buddha, mempelajari ajaran yang benar, kita harus berada pada dharma benar, harus senantiasa lebih bersungguh hati.